belum terlalu paham ya hipertensi pada anak emang ada ya ada gitu, kenyataannya memang ada gitu. Harus dipastikan memang itu bengkaknya dari ginjal, dari renalnya ada gangguan. Nah biasanya kalau sudah begitu tensinya juga akan tinggi. Bengkaknya tidak seperti anak gemuk gitu bukan, tapi orang tua kadang-kadang tidak terlalu sadar. 80-90% dari yang sekunder tersebut adalah ginjal penyebabnya. Halo Merdos, gimana? Kamera di sana. Oh, kamera di sana ya? Iya, lupa. Wah, lupa. Oh, Iya, lupa. Saya lupa. Sorry. Kita ulang lagi ya? Udah lama ini ya. Udah lama saya. Apa diulang? Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Sekali lagi ya. Oke, selamat. Bukan selamat pagi. Oh iya. Nggak usah ya, langsung aja. Halo Merdos, gimana kabarnya? Udah lama nih aku nggak sama Mas Angga. Terakhir Mas Angga ya sampai lupa kan akhirnya kan? Iya. Itu dia. Terakhir Mas Angga itu sama Mbak Dina ya? Betul. Iya. Sama Mbak Amel. Mbak Amel. Betul, sama Mbak Amel. Saya dilupakan. Gitu. Saya lagi dinas di luar saya. Oke, sekarang kita ada tamu juga spesial. Sangat spesial. Merspace ini tamunya spesial semua. Betul sekali. Kalian penasaran? Nah, kita langsung aja ya. Oke. Ini dia. Dr. Muhammad Riza, Kurnia. spesialis anak. Betul sekali. Gitu. Ada. Oke, gimana kabarnya, Dok? Baik. Ya. Terima kasih, Dok, sudah menyempatkan waktunya ini di Merspace ini, Dok. Iya, saya dengar Uber dari dulu ya. Iya betul, dia berubah dari dulu. jadwal beli itu padat sekali, Mas. Betul sekali. Kita kali ini akan bincang tentang hipertensi pada anak, Dok. Betul. Iya. Dok, hipertensi pada anak itu kan agak gimana, Dok? Agak ambigu gitu ya. Iya. Kok bisa anak-anak itu hipertensi? Saya kira hanya orang Nah, dewasa itu. yang ada. Apalagi tanggal tua. Lah itu, apalagi tanggal tua kan. Apa aja ini? Betul. Tahu aja dokter. Iya, itu ya saya kayak bapak-bapak kayak kita ini. Iya. Tanggal tua itu langsung. Gimana sih, Dok, sebenarnya, Dok? Jadi gini, ya kalau banyak yang belum terlalu paham ya hipertensi pada anak emang ada ya ada gitu, kenyataannya memang ada gitu. Hal ini mungkin memang tidak menjadi apa ya pemikiran gitu. Padahal sebenarnya kalau hipertensi kalau pada penyakit dewasa itu termasuk penyakit yang 10 penyakit tersering kan pada orang dewasa gitu. Kalau pada anak-anak memang karena tidak ada yang aware maka tidak tahu kalau pasien ini mengalami hipertensi. Kalau anak ini mengalami hipertensi, gitu. Tapi kalau ditanya ada enggaknya, ya ada, gitu, ada, gitu. Wong, artinya ada konsultannya, gitu, berarti kan ada kasusnya, gitu, Mas. Jadi, ya kenapa itu tadi balik lagi, kenapa bisa dibilang ada atau enggak ada? Karena tidak aware. Tidak aware, kenapa? Karena tidak melakukan pemeriksaan pengukuran tekanan darah. Gitu. Jadi kalau anak-anak biasanya ya nggak banyak gitu dokter anak yang melakukan pengukuran tekanan darah. Padahal kalau kita dari IPNA itu kita International Pediatric Nephrology Association itu kita merekomendasikan bahwa harus dilakukan pengukuran tekanan darah untuk tiap anak yang sakit ya. Jadi tiap anak yang sakit sebisa mungkin. Cuman kadang-kadang kalau melihat dokter anak mungkin pasiennya 20, kalau anak kecil itu kan tidak seperti orang dewasa. Ayo tidur, diukur tekanan darahnya. Gua ketemu dokternya dia udah nangis, apalagi diukur tekanan darahnya. Nah itu satu dan lain hal yang menyebabkan akhirnya dokter-dokter itu mungkin jadi kurang aware untuk melakukan pemeriksaan hal tersebut. Gitu, Mas. Biasanya tanda-tandanya itu seperti apa, dokter? Tanda-tandanya hipertensi. Nah, jadi ada yang memang hipertensi kalau sudah muncul gejala itu biasanya memang sudah agak late. Kaitannya gini, hipertensi itu ada yang primer, ada yang sekunder gitu. Kalau pada anak-anak 70-80% adalah sekunder penyebabnya. Jadi ada hal lain yang menyebabkan tekanan darahnya tinggi. Nah, 80-90% dari yang sekunder tersebut adalah ginjal penyebabnya. Gitu. Ginjal penyebabnya. Iya, gitu. Makanya kenapa kami yang menangani gitu pada kasus-kasus hipertensi. Gitu. Kalau dewasa mungkin ada yang ke dokter jantung, ada yang ke dokter penyakit dalam, ada yang ke dokter ginjal gitu. Jadi kalau dewasa malah terbagi-bagi karena biasanya hipertensinya karena lebih multifaktorial gitu, ya. Jadi biasanya diabetes mellitus, kemudian mungkin ada
gangguan hiperkolesterol, nah semacam itu. Tapi kalau pada anak-anak, ya karena tadi saya bilang, jadi 80% dari yang sekunder itu adalah ginjal penyebabnya. Nah, kalau muncul gejala, tentunya gejalanya yang berkaitan dengan ginjalnya. Gitu. Jadi mulai dari bisa kencingnya berkurang, anaknya bengkak, ya, kemudian kencingnya jadi berwarna merah, atau kencingnya menjadi berbusa, ya, atau mungkin anaknya kalau sudah mengalami tekanan darahnya yang lebih tinggi, itu ada nanti klasifikasinya yang bisa saya jelaskan, itu ada yang mulai mengalami mual, muntah, pusing, sampai kejang, sampai tidak sadar, sampai buta. Itu terparahnya dokter Itu ya. terparahnya, Ya, itu udah hipertensi emergency gitu. Jadi pasiennya biasanya sudah gangguan kesadaran. Nggak sadar gitu, Mas. Sangat bahaya sekali berarti Mas Angga ya. Ya, benar. Nah, Jadi Dok, kita harus tadi kan dikatakan bahwa kalau hipertensi pada anak itu lebih banyak ke ginjalnya. Nah, kenapa kok sampai menyerang ke ginjalnya itu berarti apa? Kenapa ya gitu loh, Dok? Maksudnya itu penyebabnya apa? Nah, gitu? jadi gini, karena tadi yang disebutkan adalah penyebabnya mostly adalah sekunder. Jadi sekunder ya nggak hanya ginjal sebenarnya. Bisa dari hormon juga ada, kelainan jantung juga ada, kelainan profil lipid misalkan, atau hal yang lain misalkan pada anak-anak zaman sekarang itu karena konsumsi fast food terlalu banyak, kemudian sedentary life ya, jadi dia kurang aktivitas fisik, maka muncullah hipertensi yang esensial biasanya. Jadi ginjalnya nggak apa-apa nih dok, normal, profil lipidnya yang tinggi, anaknya memang ternyata kurang gerak, nah itu biasanya memang kita essential hypertension, jadi memang hipertensi yang memang primer gitu. Nah, kenapa kok bisa dari ginjal ya? Karena ginjal ini urusannya juga dengan pengaturan cairan, kemudian pengaturan elektrolit, pengaturan asam basa. Nah, itu semua hal-hal yang memberikan efek pada pengukuran tekanan darah, ya, gitu. Jadi pada tekanan darahnya si pasien ini, gitu. Nah, hipertensinya yang karena ginjal ini biasanya memang kaitannya dari ginjalnya juga, gitu. Jadi salah satu fungsi ginjal itu adalah mengatur tekanan darah. Jadi otomatis kalau ginjalnya tidak berfungsi, gitu ya, ada gangguan dari fungsi ginjal, bisa penurunan atau mungkin ada infeksi dari ginjalnya seperti glomerulonefritis, ya itu langsung atau tidak langsung pasti tekanan darahnya akan meningkat. Gitu. Makanannya juga ngaruh nggak sih dok? Terkait makanan anak yang harus dipilih untuk orang tua yang biar tidak menyebabkan hipertensi tadi. Nah, itu tadi fast food itu kan sering gitu. Ya, jadi kalau pasiennya sudah ketahuan pada pasien-pasien saya gitu ya, misalkan pasiennya sudah mengalami, kita sebutannya kalau yang hipertensi itu biasanya sindrom nefritik akut. Jadi anaknya kencing darah, kemudian anaknya bengkak, tensinya tinggi. Nah, kalau seperti itu biasanya kita akan menyarankan adalah diet rendah garam gitu. Jadi nggak boleh ada garamnya sama sekali. Garamnya hanya 2 gram per hari. Jadi saltless, jadi nggak ada rasanya memang. Ya memang harus begitu. Nah, garam itu kan ada yang dalam bentuk di makanan, tapi kan kalau pada anak-anak kan boleh ngomong ya. Jadi snack-snack yang mengandung MSG itu kan semua garam gitu. Jadi pasti itu akan memberikan pengaruh. Nah, tentunya di sisi lain juga seperti fast food dan makanan-makanan yang siap saji itu pasti akan memberi pengaruh juga gitu. Bisa nanti anaknya jadi obesitas, nanti dari obesitas itu akan memicu dari tekanan darahnya juga tinggi, tapi makanan-makanan fast food yang juga mungkin mengandung apa namanya itu penyedap, terus kemudian yang berlebihan ya, itu juga bisa juga, nggak selalu, tapi bisa juga akan menyebabkan mungkin gangguan dari ginjalnya, Dok, yang nantinya jadi hipertensi juga. Maaf nih dok, tadi dikatakan bahwa salah satu ciri-cirinya adalah anak menjadi bengkak. Bengkak ini bukan berarti obesitas, itu bukan kan? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Jadi kasusnya adalah kalau obesitas bisa bikin hipertensi, bengkak sendiri juga harus dipastikan memang itu bengkaknya dari ginjal, dari renalnya ada gangguan. Nah, biasanya kalau sudah begitu, tensinya juga akan tinggi. Bengkaknya tidak seperti anak gemuk gitu, bukan, tapi orang tua kadang-kadang tidak terlalu sadar. Jadi biasanya yang sadar ya dokter anaknya, atau ya kadang-kadang dokter anaknya misalkan pas kelewatan ya akhirnya baru ke kita gitu, kita baru oh ini bengkak. Orang tuanya justru malah mengira, lo kan lucu anak saya, tapi anaknya dalam seminggu misalkan nambahnya 2 kilo, itu kan udah nggak normal. Gitu. Jadi minggu lalu misalkan berapa, terus minggu ini sudah naik 2 kilo. Jadi berat badan ini adalah pemeriksaan yang penting dan objektif gitu. Jadi kalau beratnya aja naik dalam seminggu 2 kilo aja kan udah jelas nggak normal.
ya kita bisa bilang, oh ini bengkak anaknya. Tapi kadang-kadang orang tua mengira bahwa itu ya karena tambah gemuk, Iya, makannya tambah banyak, gemuk, iya, lucu gitu. lucu gitu, Nah, iya. padahal yang Memang makannya banyak lah. Nah, Iya, emang anak saya lucu. Iya. Emang dari gen saya juga gemuk, anaknya juga dulu. Nah, Yang gitu, gitu juga gitu. dokter ya. Jadi kadang-kadang ya suka kelirunya di situ gitu. Jadi dikiranya tambah gemuk anaknya, padahal sebenarnya anaknya sedang bengkak gitu. Faktor genetika bisa jadi nggak, Dok? Untuk hipertensi, iya. Jadi sekarang semua itu memang ada kaitan dengan genetik. Memang Oke. bukan yang faktor langsung gitu enggak, tapi kalau dia ada riwayat keluarga yang seperti itu ya mostly kemungkinan lebih besar untuk terjadi hipertensi. Risiko. Bukan kemungkinan besar sih, kemungkinan lebih besar untuk jadi hipertensi gitu. Tapi kalau melihat yang dari penyakit ginjalnya jadi lebih besar memang. Jadi kalau ada riwayat keluarga dengan penyakit ginjal ya memang biasanya resikonya anaknya kena penyakit ginjal juga lebih besar. Nah, kalau dia udah penyakit ginjal, nah itu tadi larinya ya tensinya bisa tinggi juga gitu. Screening awalnya nih, Dok. Kalau tadi kan sudah dibilang kan dokter kan, wah ini sudah ini kan parah atau apa, sudah terkena kayak gitu. Kalau misalnya screening awalnya seperti apa sih, Dok? Harusnya, Dok? Screening awalnya ya tentunya dari para tenaga kesehatan ya, bisa dari entah puskesmas, entah di dokter anak terdekat seperti biasa dia kontrol. Kalau kita rekomendasinya adalah di atas 3 tahun itu memang harus paling tidak dilakukan pemeriksaan tekanan darah setahun sekali. Itu untuk anak yang sehat. Tapi kalau yang anak dengan obesitas, anak dengan misalkan kelainan jantung, anak dengan infeksi saluran kemih berulang, atau mungkin dengan riwayat keluarga dengan penyakit ginjal, itu setiap kontrol harus ditensi di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun. Ya. Kita menurunkan lagi umurnya di atas 2 tahun, harus mulai diukur tekanan darah kalau pada bayi-bayi prematur. Ya, ini juga kan hubungannya dengan rumah RSIA ya. Jadi bayi-bayi prematur itu banyak sekali, karena bayi itu prematur, maka organ-organ dalamnya itu tentunya akan ada gangguan dalam kematangannya gitu, termasuk ginjalnya. Nah, itu akan membuat ginjal memaksa untuk bekerja lebih keras, sehingga nefron itu jadi bagian dari ginjal untuk bekerja lebih keras sehingga lebih gede. Nah, itu ujung-ujungnya fungsi ginjalnya bisa turun, ujung-ujungnya juga hipertensi juga. Gitu. Jadi ya memang jatuhnya memang harus di tenaga kesehatannya yang mungkin bisa lebih awal. Kalau keluarganya ya tadi yang saya bilang, kalau ada gejala-gejala yang kira-kira nggak seperti biasa ya, anaknya berat badannya naik dengan cepat, gitu. Kemudian kelihatan puffy, bengkak, kencingnya ada yang berubah, jumlahnya berkurang, ya mungkin selainnya segera lakukan pemeriksaan gitu ya ke sarana kesehatan terdekat. Begitu. Rutin dokter ya, minimal 1 tahun tadi dokter ya. 1 tahun sekali itu kalau anaknya sehat dokter ya. Gitu. Itu bunda. Mana nih? Itu bunda ya. Minimal 1 tahun untuk yang posisi kondisinya sehat Mas ya, nggak ada sebagai screening awal. Iya. Dok, sebenarnya untuk tekanan darah tadi itu untuk anak-anak itu sebenarnya berapa sih yang normal gitu? Nah, kalau normalnya nggak bisa disamain sama orang gede. Kalau orang gede ngomong 120, 60 itu normal gitu. Tapi itu kalau anak 5 tahun udah hipertensi gitu. Jadi pengukuran tekanan darah itu kita menggunakan persentil tekanan darah. Persentil itu kita kalau para ahli ginjal kita sudah ada patokannya, itu ada tabelnya, juga ada hitungannya sendiri gitu. Itu dibuatnya berdasarkan dari tinggi badan, jenis kelamin, serta usia. Jadi berbeda masing-masing. Jadi disebut normal itu kalau tekanan darahnya anak ini adalah persentil 90, di bawah persentil 90. Itu beda-beda Mas. Tiap umur, tiap jenis kelamin, tiap tinggi badan bisa berbeda semua. Nanti disebut mulai elevated blood pressure. Jadi kita menyebutkan hipertensi itu ada 3. Jadi elevated blood pressure, hipertensi stadium 1 dan hipertensi stadium 2. Jadi beda ya kalau dengan dewasa. Elevated blood pressure itu kalau persentil 90 sampai persentil 95. Hipertensi stadium 1 persentil 95 sampai kurang dari 95 plus 12. Hipertensi stadium 2 adalah lebih dari persentil 95 plus 12. Kalau itu anaknya usia di bawah 13 tahun. Tapi kalau anaknya di atas 13 tahun, begitu di atas 130, 80 itu sudah disebut sebagai hipertensi. Gitu. Jadi kalau untuk anak
hipertensi itu dok, itu kalau misalnya harus konsultasi ke dokter spesialis anak yang spesialis hipertensi tadi, itu nefrologi tadi ya, itu maksimalnya kalau untuk anak sendiri di usia berapa, kalau untuk dewasa harus bukan dengan dokter spesialis anak gitu, harus sendiri gitu. Jadi dok. kalau sudah dari undang-undangnya WHO sudah sampai 18 tahun, 18 tahun anak-anak gitu sampai ya? 18 tahun gitu. Kalau udah melewati 18 tahun berarti udah dewasa, ikut dewasa dan dokter yang lain dokter. Mengikuti gitu dari primernya dia apa. Kalau primernya dia sebenarnya kalau kita di center gitu, kita bahkan pasien yang dengan kelainan jantung yang memegang konsultan jantung pun kalau mengalami hipertensi konsulnya tetap ke kita gitu. Tapi mungkin kalau sudah dewasa ya itu tadi bisa macam-macam ya gitu. Tergantung primernya sebenarnya, primer penyakitnya apa. Kalau misalkan dia dari diabetes gitu ya, diabetes yang mengalami hipertensi ya tentunya nantinya kalau dewasa ya dokter yang bagian hormon gitu, bagian diabetes gitu, penyakit dalam gitu. Penyakit dalam. Ya. Treatmentnya dok, kalau misalnya tadi kan dikata dokter kan ada hipertensi stadium 1, stadium 2 kayak gitu. Betul. Treatmentnya itu biasanya yang satu gitu biasanya apa dok? Jadi gini, kalau ditemukan pasiennya sudah hipertensi, satu segera mencari, ini untuk dokternya tugasnya ya, segera mencari etiologinya, harus cari penyebabnya apa gitu. Terus kalau sudah menemukan penyebabnya, kemudian melihat adakah komplikasi dari hipertensinya gitu. Nanti kalau setelah itu baru memutuskan tata laksana. Tata laksana tentunya terapi maksudnya ya. Terapi itu bisa mulai dari non farmakologis dulu. Jadi yang bukan obat dulu. Perbaikan lifestyle, kemudian nutrisinya. Ya tadi kalau misalkan obesitas kan nggak bisa dikasih obat. Jadi obesitasnya yang harus diturunkan juga. Kemudian konsumsi minuman-minuman ya, kayak kopi segala macam itu kan pada sebagian orang bisa menyebabkan hipertensi gitu, atau mungkin dia konsumsi obat-obat yang menyebabkan hipertensi, kan ada obat yang efek sampingnya hipertensi ada. Nah kalau misalkan sudah dengan perbaikan non farmakologisnya dia sudah oke, ternyata masih tensinya tinggi ya harus kita berikan obat. Tapi kalau pada pasien kami itu mostly ya sudah karena sudah dengan kelainan ginjal ya udah mau nggak mau udah langsung obat kita main. Bahkan obat pun untuk anak-anak kita bisa sampai 5 sampai 6 macam obat hipertensi. Jadi ya karena memang misalkan pada pasien-pasien kami dengan penyakit ginjal kronis ya, dengan CKD stadium 5 yang dia sudah harus cuci darah, itu obat hipertensinya mungkin bisa 6-7 macam gitu. Jadi ya memang harus semua faktor dari penyebab hipertensinya harus kita kunci gitu. Dan jangan lupa ada juga gini, karena tadi kembali lagi kalau pada anak-anak ketemu dokter aja dia udah nangis gitu. Ada kita yang biasanya disebut istilah white coat hypertension gitu. Jadi, nah kan white coat gitu. White coat itu kaitannya dengan dokter kan sih jasnya putih. Jadi pasien ini kalau ketemu dokternya tensinya tinggi, tapi kalau begitu kita suruh ibunya tensi di rumah normal. Jadi karena dia udah panik duluan, nah itu white coat hypertension. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi makanya dipastikan benar tensinya memang benar tinggi, nggak sebelum kita mau mulai tadi tata laksana, obat maupun non farmakologis. Biasanya kita berikan waktu itu 3 kali untuk pasien baru ya, 3 kali pemeriksaan di saat yang berbeda. Kalau memang 3-tiganya memang hipertensi atau kita rata-rata memang hipertensi ya baru kita mulai berikan obat. Itu dengan catatan kalau tidak ada penyakit dasarnya Mas. Tapi kalau memang dari awal sudah ketahuan, oh ini pasien nutrisa nih sindrom nefrotik atau mungkin ini gagal ginjal akut, tensinya tinggi, ya udah pasti langsung kita kasih obat. Udah nggak usah nunggu 3 kali, nanti yang ada anaknya keburu kejang, keburu nggak sadar kalau kayak gitu. Itu sekali itu maksudnya. Sangat bahaya itu Mas Angga. Jadi merdos mam sekalian itu Mas ya. Itu benar-benar harus hipertensi tidak hanya menyerang pada dewasa. Apalagi di tanggal tua. Bisa kan? Betul itu Mas Eta ya. Mas Eta. Apalagi untuk suami-suami itu juga ngaruh Mas Eta, tanggal tua nih. Kebutuhan nih sudah. Ya, gitu. Dokter, berarti tadi salah satunya adalah gaya hidup juga itu ya. Ya. Gaya hidup itu berarti otomatis mereka harus melakukan semacam kayak pola makan diet seperti tadi yang dokter sampaikan tadi seperti itu ya. Tidak harus pola makan yang bagaimana, tapi yang penting bergizi ya. Basicnya kan kita apa tuh 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadi ya udah kembali kepada itu saja gitu. Jadi nggak usah mengejar yang terlalu. Ya ini semua harus nggak bisa dilihat per satu item ya. Nah, kalau misalkan pasiennya memang gizi buruk, berat badannya nggak naik ya, otomatis lemaknya harus tinggi, otomatis karbohidratnya harus banyak, protein, nah harus begitu. Tapi kalau kondisinya
yang tadi kan di kondisi anak yang sehat-sehat aja ya itu tadi. Jadi ya junk food itu bukan yang harus ini kan gampangannya toh memang gitu. Gampangannya anaknya kalau dikasih kentang goreng gitu kan udah mau langsung mangap Iya, gitu. iya betul. Ayam goreng fried chicken itu udah pasti Pikiran orang tuanya mangapnya yang udah penting pasti. makan gitu dokter ya. Iya. Mungkin ya pada anak yang nggak memiliki sensitivitas untuk jadi hipertensi ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita kan nggak ngerti juga anaknya ini punya ternyata dia sensitif untuk itu terpicu ya udah jadi gitu aja. Betul. Itu nggak bisa disamaratakan. Tapi lebih baik kita memang menjaga gitu. Minum-minuman itu juga minuman manis konsumsi ya minuman manis itu kan sekarang waduh luar biasa ya namanya teh kemasan itu kan udah kayak minuman yang viral-viral kan terus apalah yang dikasih susu dikasih air es segala macam dan itu ya kejadian pasien-pasien kami pun juga kalau yang kadang-kadang ya kita tanya ya iya memang entah itu kaitan langsung atau tidak langsung tapi memang ya ternyata mereka juga mengkonsumsi itu juga dalam jumlah yang banyak ternyata begitu gitu jadi ya tinggal memang yang kalau ditanya gimana cara untuk mencegah ya memang healthy lifestyle dulu gitu mas gitu jadi ya balik lagi gitu sedentary lifestyle-nya mungkin agak ditinggal gitu karena sekarang kenyataannya juga masih kan lebih banyak yang nonton TV atau main HP kan daripada main komputer daripada dia harus main di luar sembunyian atau segala macam itu udah beda gitu ya. Di instan itu juga salah satu penyebab juga dari junk food tadi termasuk bukan junk food apa mas tadi mas? Ya tadi yang instan itu resikonya juga lebih tinggi gitu kan asin gitu dokter ya. MSG-nya kan itu. MSG gitu ya. MSG-nya penyedapnya gitu tapi nanti saya kita nggak berpikir lagi instan gitu aja sih. Ya tidak untuk hipertensi yang lainnya pun juga pasti bahaya juga. Kan. Jadi ya itu tadi tergantung dari anaknya faktor anaknya betul. tadi. Kadang kan ada yang ini, ada yang gara-gara cuman ini akhirnya terpicu lah itu tadi kan seperti itu. Gitu. Apalagi kalau udah konsumsinya udah terlalu berlebihan gitu dokter ya. Iya. Jadi alangkah baiknya ya itu tadi harus diimbangi dengan diimbangi dan untuk yang anak-anak sehat tetap harus kontrol tadi ya paling tidak ya memang tadi bukan yang terus kita semua anak sekarang harus diukur tekanan darahnya nanti gara-gara ini anak orang tua bingung semua gitu enggak tapi ya memang harus dilihat gitu jadi kondisi-kondisi tertentu apakah ada yang memang memberikan gambar kalau memang dia sehat-sehat saja ya itu tadi balik aja paling enggak sekali setahun untuk tahu oh iya nih udah kayak gini gitu. Selanjutnya tidak menutup kemungkinan dokter ya meskipun sudah sampai usia berapa terus baru akan terjangkit untuk hipertensi tadi tidak kalau udah terlalu konsumsi yang berlebihan betul dan ya memang kaitannya nggak bisa kepada eksogen saja kepada cuman makanan aja nih paparannya atau minuman enggak juga gitu dari balik ke lagi anaknya sendiri punya sensitivitas nggak untuk jadi hipertensi atau mungkin untuk jadi kelainan ginjal gitu. Jadi kalau misalkan dia secara genetiknya atau bakatnya dia nggak ada untuk begitu ya mungkin mau dikasih mie instan tiap hari nggak apa-apa ginjalnya nggak tahu jantungnya nggak tahu yang lainnya gitu. Hipertensinya aman ginjalnya yang kena. Iya. Dok ada nggak sih dok misalnya range usia yang mungkin yang dokter sering temui anak sampai terkena hipertensi itu ada nggak sih gitu? Misalnya anak usia paling banyak ya? Iya paling banyak. Gitu. Oh jadi ya tergantung dari saya selalu bilang kembali pada primer disease-nya gitu. Jadi kalau penyakit ginjal kan macam-macam. Kalau yang golongan sindrom nefrotik itu memang anaknya lebih kecil gitu. Jadi biasanya 6 tahun, 7 tahun gitu. Tapi kalau anak yang seperti glomerulonefritis yang kencingnya berdarah itu lebih besar anaknya bisa di atas 8-9 tahun. Nah, kalau yang lupus itu biasanya lebih ke remaja. Gitu. Dan itu semua bisa hipertensi semua gitu. Jadi enggak. Lebih kecil lagi biasanya anak-anak dengan infeksi saluran kemih yang berulang, terus ternyata kita periksa ada kelainan dari ginjal dan saluran kemihnya, itu mungkin bisa lebih kecil lagi, hipertensinya udah terjadi. Gitu. Itu kadang-kadang di umur berapa ya, kadang-kadang kalau ngitung dosisnya, kalau dokter anak itu kan semua ngitung dosis ya untuk obat berdasarkan berat badan biasanya gitu ya, umumnya dengan berat itu, jadi kadang sampai bingung ini jadi seperberapa tablet ini, karena beratnya saking kecilnya, terus itu kita harus menyesuaikan dengan itu gitu. Gitu. Tapi betul nggak dok, misalnya konsumsi air putih itu juga bisa menurunkan tekanan darah?
Konsumsi air putih sebenarnya, kalau konsumsi air putih bergantung ya. Kalau kondisinya dia sehat-sehat saja, ya nggak ada pantangan gitu ya, silahkan aja. Tapi kalau dia pada kondisi pasien kami gitu misalkan dengan AKI, acute kidney injury, atau dengan chronic kidney disease, pasiennya nggak kencing lah. Kalau kamu glogok dengan air putih, ya hipertensi gitu. Makanya kita harus kasih obat hipertensinya yang nguras kencingnya jadi lebih banyak. Tuh. Tapi kalau pasiennya nggak apa-apa ya boleh-boleh aja, silakan gitu. Cuman kalau pasiennya memang ada tendensi tertentu gitu ya, dengan kelainan ginjal misalkan, atau fungsi ginjalnya ternyata, ada pasien-pasien kami biasanya kalau fungsi ginjalnya turun pasti kita batasi minum itu, walaupun air putih kita batasi. Oh gitu. Iya? Kenapa Jadi, dok? ya karena tadi kalau nanti minumnya dia berlebihan, kencingnya nggak keluar, ya kan di badannya Menumpuk gitu maksudnya dok. menumpuk. Nah itu akan menimbulkan peningkatan cairan gitu. Nah peningkatan cairan ini juga akan mempengaruhi tekanan darah. Ya, Gitu. jadi gini dok, untuk dari sekian dokter spesialis anak ya, dokter spesialis anak itu kan ada subbagian lagi, spesialisnya lagi. betul. Nah, untuk dokter Riza sendiri, untuk spesialisnya kenapa ngambil Nefro. Betul. Itu dok. Kenapa tuh dok alasannya dok? Iya Kan agak banyak bergeser dok, nih, dok. agak bergeser dari topik ini dok. Kenapa? Kan banyak tuh subspesialis ini gitu ya, gitu. Sih. Apa ada daya tarik sendiri gitu, tantangan atau gimana? Iya. Dari zaman sekolah sudah tertarik. Sudah tertarik di situ. Sudah tertarik dengan ilmunya. Kemudian alhamdulillah diberikan kesempatan oleh senior saya. Itu memang saya beberapa kali maju. Kan kalau pada saat sekolah spesialis itu ada kayak tugas-tugasnya gitu. Nah itu kebetulan dipercaya beberapa kali, seperti pada saat Kongres Nasional itu juga majunya dari nefro, kemudian beberapa kali maju paper segala macam itu juga dari nefro gitu. Nah terus ya alhamdulillah juga dipercaya kembali untuk menjadi staf nefro. Jadi ya sudah, memang sepertinya harus nyemplungnya di situ gitu. Tapi memang tertarik dari yang lain-lain itu, rasanya memang yang paling menarik ini gitu. Dan memang kami nggak seperti, kalau konsultan banyak ya, konsultan anak-anak seperti disebutkan tadi. Jadi ada konsultan gizi, kalau di sini ada dokter Mira konsultan tumbuh kembang, ada dokter Leni konsultan infeksi. Ya. Pasiennya semua banyak kan gitu. Nefro pasiennya nggak ada gitu. Jadi tapi ya tidak banyak karena yang sakit ginjal, tapi penanganannya nggak. Bahkan kasus kita itu semua penyakit nefro hanya satu infeksi saluran kemih, semua harus dirujuk ke konsultan ginjal. Gitu. Jadi dokter anak pun kalau hanya yang ISK saja yang boleh sampai tata laksana, tapi kalau yang kayak sindrom nefrotik yang kompleks, glomerulus, itu harus dirujuk semua. Memang. Gitu. Jadi memang nggak banyak kalau yang kasus, bukan yang kayak kalau dokter anak di konsultan lain mungkin sudah ngantri-ngantri gitu. Kalau kita enggak. Tapi tetap menarik ilmunya. Iya, gitu. Sangat seru sekali tuh untuk ilmu-ilmu dari dokter Riza mas ya. Soalnya itu memang harus kita waspadai terkait hipertensi. Benar sekali kan, makanya kenapa kita ambil tema kali ini. Berarti waktu itu saya baca itu mas gitu loh. Kalau nggak salah di bulan Februari itu apa itu IDAI itu mengatakan bahwa anak-anak bisa terkena hipertensi kan? Kok bisa seperti itu gitu loh. Hanya saya. Dan tanggal 17 Mei adalah World Hypertension Day. Gitu. Hari hipertensi sedunia. Saya itu juga suatu pelajaran buat saya juga kan, mas. Anak saya juga masih kecil tuh harus saya waspadai juga, harus saya aware ya, harus aware gitu loh. Iya. Gitu, meskipun kelihatannya sehat-sehat saja, tapi kok gemuk gitu. Nah itu harus dikontrol gitu ya. Satu lagi, pengukuran tekanan darahnya pun juga agak khusus begitu. Sebenarnya bukan tekniknya yang khusus, tapi kan ada alat pengukuran tekanan darah ya. Gitu. Nah, kalau pada anak-anak itu ada cuff-nya. Cuff itu yang nempel di sininya ini Mas, yang dilipet itu. Itu ada ukurannya gitu. Jadi ada 6 sampai 7 ukuran. Nah, itu disesuaikan gitu. Jadi jangan sampai anaknya kecil ini cuff-nya pakai yang gede gitu. Nanti hasilnya interpretasinya salah, atau anaknya gendut pakai ininya kecil ya. Jadi salah interpretasi nanti. Tetap harus dilihat. Ya, cuff-nya ada sendiri sesuai dengan ukurannya gitu. Ya. Gitu. Sekali Mas.
Dan anaknya harus tenang kalau bisa pas ngukur tekanan darah. Kalau anaknya udah nangis-nangis ya tensinya pasti tinggi nanti. Oh. Gitu. Nah itu dokter kan pasti ya tadi dokter Nah. bilang baru kelihatan apa mas Iya, jasnya itu udah white cone nangis-nangis. hypertension. White code itu ya. Harus Ya, ditenangin dulu. jadi memang syaratnya lebih, makanya itu kenapa mungkin dokter-dokter banyak yang nggak melakukan tekanan darah. Pasiennya berapa puluh, Udah tahu. diemin satu aja udah 20 menit sendiri ya rugi mungkin. Iya, Riwah Habis soalnya. waktunya, iya. Benar. Yang di luar ngomel nanti kan ngantriannya gitu. Betul, Ya, betul. jadi memang harus paling tidak harus tenang, anaknya harus duduknya kakinya harus nempel gini, tangannya harus handen gini, ininya tensinya harus pas di jantung gitu. Jadi syaratnya riwah memang gitu. Tapi ya kalau memang harus dilakukan menurut saya ya apa salahnya gitu. Dan daripada nanti kadang ada pasien itu juga yang sudah ke kami terus loh selama ini nggak tahu kalau tekanan darahnya tinggi, nggak pernah diukur ternyata. Ya sudah ya mau jawab apa saya gitu. Ya, memang nggak pernah diukur kan gitu. Masa saya mau nyalain dokternya. Iya, tadi Mas Ega sudah tanya belum ya yang terkait biasanya anak yang kena tadi hipertensi tadi itu mulai dari usia berapa? Udah tanya belum Mas? Udah tadi kan beberapa. Saya lupa umur berapa tadi Mas tadi? Dari tergantung dari Ya, jadi gini, kalau basicnya apa dulu gitu Mas. Kalau anaknya pokoknya prinsipnya kan screening awal gitu. Screening awal tuh ya apa ya dilakukan pengukuran tekanan darah otomatis gitu. Dengan dilakukan pengukuran tekanan darah akhirnya tahu ini tinggi, ini normal, ini nggak apa-apa, ini stadium 1, ini stadium 2. Nah, gitu kan. Kalau nggak diukur kan nggak ngerti. Nah, itu kapan mulai ngukurnya? Nah, itu tadi yang saya bilang. Jadi, kalau tidak ada apa-apa, di atas 3 tahun paling nggak setahun sekali. Mulai dari anak di atas 3 tahun. Iya, tapi kalau dia ada riwayat obesitas, kemudian riwayat ada penyakit jantung, genetik, gitu, itu bisa lebih muda. Udah lagi. Ya. Bahkan di 2 tahun sudah harus dilakukan pengukuran tekanan darah. Sebenarnya kalau bayi baru lahir itu juga ada alat pengukur tekanan darah, tapi kayaknya nggak semua rumah sakit punya gitu. Ada bayi diukur tekanan darahnya, bisa gitu. Karena apakah ada kemungkinan bayi itu juga hipertensi juga dong? Bisa ada. Ya, kalau biasanya kita lihat dulu gitu kondisinya, yang tadi kemungkinan prematur, kemungkinan ada gangguan di ginjalnya, kemungkinan ada gangguan juga di jantungnya. Tapi biasanya kalau bayi direct gitu, alat pengukuran darahnya itu bisa jadi invasif, jadi masuk langsung ke jantungnya, jadi pressure-nya diukur dari situ gitu. Makanya kenapa nggak semua rumah sakit punya gitu. Karena kalau bayi kan mungkin lebih emergency melihat anaknya nggak nafas, anaknya infeksi berat, atau anaknya misalkan yang ya kondisi-kondisi yang dokter Kartika, dokter Mahendra mungkin yang lebih paham. Nah, lebih emergency yang melihat gitu. Kalau hipertensinya sih biasanya sih nggak terlalu. Biasanya mereka konsul ke kami kalau memang ada kelainan-kelainan bawaan saja gitu. Tapi ya karena alatnya nggak ada untuk mengukur ya nggak kita ukur Mas gitu. Terkait ginjal tadi juga bisa ngaruh pada waktu bawaan lahir juga dokter ya? Iya, betul. Kalau kelainan bawaan. Bahkan kalau sekarang itu kami punya tim kalau di Dr. Stomo itu jadi kelainan paling banyak itu kalau yang bisa terjadi sejak bawaan tuh hidronefrosis, jadi ginjalnya bengkak gitu. Itu teman-teman dari kandungan itu tim kita ada dokter kandungan termasuk dokter Ernawati juga itu, kemudian dokter Kartika, Neonatus sama saya gitu dari ginjal gitu. Jadi kita biasanya ada meeting. Jadi pas bayinya di dalam perut tapi udah ketahuan ginjalnya ada kelainan. Nah, nanti begitu lahir kita langsung planning ini ya gitu. Berarti udah posisi masih mengandung ya dokter ya. Iya, bahkan kalau ini kondisinya tidak terlalu baik itu bahkan bisa pada saat di perut pun nanti ada urologi itu bisa melakukan tindakan untuk bayinya di dalam perut itu gitu. Ya spesifiknya tergantung kasusnya apa. Terima kasih dokter pencerahannya. Betul itu yang saya dapatkan ini saya juga belum tahu sebelumnya Mas. Makanya itu sangat harus saya. Makanya saya bilang tadi ini pasiennya nggak banyak, karena nggak banyak yang tahu makanya. Iya nggak banyak dokter. Pasti orang-orang di rumah sama Merdos, Merdos di rumah juga yakin nggak bakal tahu tuh. Ya mungkin ada yang tahu tapi banyak yang nggak tahu. Nah ini kalau pengen tahu lihat ini, ya Mas ya. Pas ini. Bisa tuh nanti konsultasi langsung ke dokter Riza tuh. Oke, dokter, tak terasa nih dok, udah hampir 30 menit lebih ya nih. Nah, sekarang kita udah dikasih tanda nih dok. Gitu ya. Iya, dokter juga mau praktek juga nih ya. Ini kita
takutnya mengganggu Iya, jadwal masuk. prakteknya Saya beliau. sangat gimana ya? Ini menemukan jadwal Dokter Riza aja kita sudah sangat membantu sekali nih. Beliau itu padat sekali soalnya. Oke dokter, mungkin untuk closing statement dok, untuk para merdos kira-kira tentang masalah hipertensi anak mungkin bisa lebih aware lagi seperti apa? Iya. Halo Merdos, saya Muhammad Riza Kurniawan, dokter anak konsultan nefrologi anak. Jadi ya hipertensi pada anak ini adalah kasus yang ada gitu ya. Jadi hipertensi pada anak ini ada. Gimana supaya kita aware? Tentunya memang harus minta untuk dokternya, kalau memungkinkan untuk melakukan pengukuran tekanan darah gitu. Tapi kalau yang bisa dilakukan oleh Merdos di rumah tentunya ya tadi yang saya sebutkan ya, pemberian gizi yang seimbang gitu ya. Kemudian untuk lifestyle-nya juga yang harus lebih baik, konsumsi minuman manis, minuman berkemas, makanan berkemas instan yang berlebihan gitu ya. Junk food itu juga harus hati-hati. Prinsipnya kalau sudah muncul gejala yang kaitan dengan ginjalnya maupun kaitan dengan hipertensinya seperti bengkak, kemudian kencing berkurang, kencingnya misalkan berdarah atau kencingnya berbusa gitu ya. Atau kalau sampai yang lebih severe lagi kondisinya anaknya misalkan mungkin tidak sadar, kejang, mual muntah yang berlebihan. Nah, itu mungkin bisa dilakukan pemeriksaan ke sarana kesehatan terdekat. Gitu aja. Oke. Komplit. Betul. Dan itu harus Jelas selalu ini ya. diingat-ingat sama Merdos kalian. Oke, dokter, terima kasih Terima atas kasih waktunya banyak, dokter dokter. di Merspace kali ini dan langsung aja kita Merdos. Ya. Terima kasih untuk Terima kasih. menyaksikan di Sehingga Mas Andi. Merspace kali ini ya. Oh, ya. Oke. Oke, saya Angga. Saya Fendi. Oke, Sampai jumpa. bertemu lagi ya. Ya.